Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Salma Untari, mahasiswi semester 7, Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus S1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Tujuan saya membuat video PowerPoint ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Ibu Yayu Sriyunita, Magister Pendidikan. Berikut videonya. Dalam manajemen pendidikan dikenal dua mekanisme pengaturan, yaitu yang pertama, sistem sentralisasi, dan yang kedua, sistem desentralisasi. Di mana dalam sistem sentralisasi, penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sementara dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seperti dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN tahun 1989 bahwa pendidikan nasional diatur secara terpusat atau sentralisasi. Namun, penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat atau desentralisasi. Yang pertama, konsep sentralisasi pendidikan. Menurut ekonomi manajemen, sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Kemudian, dampak positif dari sistem sentralisasi terlahir fenomena yang memperhatikan yang pertama, totalitarisme penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran. Yang ketiga, keseragaman pola pembudayaan masyarakat. Yang keempat, melemahnya kebudayaan daerah. Yang kelima, kualitas manusia yang robotik, tanpa inisiatif dan kreativitas. Dampak negatif dari sistem sentralisasi yaitu kebijakan atau keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Yang kedua, konsep desentralisasi pendidikan. Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Dampak negatif dari sistem desentralisasi yaitu masa transisi dari sistem sentralisasi ke desentralisasi memungkinkan terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai, serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa, kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Selanjutnya, kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sumber daya manusia yang belum memadai, kapasitas manajemen daerah yang belum memadai, restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang, dan yang terakhir, pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya. Selanjutnya, dampak positif sistem desentralisasi yang pertama, mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan. Yang kedua, mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar-benar dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Dan yang ketiga, mampu menyelenggarakan pendidikan dengan memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari adanya sistem sentralisasi, pemerintah dapat memperhatikan bagaimana kondisi pendidikan di berbagai daerah dan membuat sebuah manajemen pendidikan daerah menjadi sama. Sedangkan dengan adanya desentralisasi, maka manajemen pendidikan mampu menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.